Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang menjadikan nikmat Allah sebagai jalan untuk mendekat kepada Sang Pemberi nikmat. Dan ketakwaan ini menjadi bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang berterima kasih atas nikmat usia, atas nikmat sehat, atas nikmat kebaikan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini dicatat sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita akan dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan di dalam syurganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah lidah kita tidak bisa merasakan manisnya gula, manisnya madu, tentu yang bermasalah bukanlah gulanya, yang bermasalah bukanlah madunya, tapi yang sedang bermasalah adalah lidah kita. Kalaulah penglihatan sudah mulai tidak jelas, apa yang nampak di depan mata tidak bisa dilihat dengan jelas, tentu yang salah bukan apa yang ada di depan matanya, tapi boleh jadi yang sedang bermasalah adalah mata kita. Kalaulah keimanan dan ketaatan tidak lagi bisa dirasakan manisnya oleh hati, maka boleh jadi yang sedang bermasalah adalah hati kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau menyatakan bahwa yang namanya keimanan dia memiliki rasa. Lalu bagian mana dari anggota tubuh kita yang bisa merasakan manisnya keimanan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bisa merasakan manisnya keimanan adalah hati seorang hamba. Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan, istildzadzu ta'at wa tahammulul masyaqqat fi talabi mardatillah. Ketika seorang hamba sudah bisa merasakan lezatnya dalam menjalankan ketaatan, ketika seorang hamba sudah bisa memikul beratnya kesulitan, maka saat itu seorang hamba sudah bisa merasakan manisnya keimanan. Ketika duduk berlama-lama membaca ayat Al-Qur'anul Karim begitu dinikmati oleh seorang hamba, maka saat itu sang hamba sejatinya sebenarnya sedang merasakan manisnya keimanan. Dan ini hanya bisa dirasakan ketika hati kita sudah semakin sehat. Kalaulah hari ini kesehatan fisik
begitu luar biasa pentingnya untuk dijaga, tentu kesehatan hati juga sangat penting untuk terus kita jaga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memiliki alat ukur sejauh mana kesehatan hati kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian dalam keadaan yang bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dan puas bersama berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersih hati seorang hamba, semakin betah dia berlama-lama dengan firman Tuhannya. Semakin bersih hati seorang hamba, semakin nyaman saat dia mendengarkan bacaan Al-Quran di telinganya. Semakin bersih hati seorang hamba, semakin betah dan khusyuk saat dia membaca firman Tuhannya. Semakin bersih hati seorang hamba, semakin semangat dia untuk terus menambah kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur'annya. Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Sebaliknya, ketika hati kita dalam keadaan yang kurang bersih, tidak bersih, atau bahkan sangat kotor, maka akan sangat berat bagi kita untuk menikmati firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan itu hilang rasanya bukan karena Al-Quran tidak memiliki rasa, bukan karena ketaatan tidak memiliki kelezatan, tapi karena yang sedang bermasalah adalah hati kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sedang berbicara tentang manisnya keimanan, beliau memberikan 3 jalan, 3 obat, 3 resep bagi kita sebagai umatnya sehingga bisa merasakan manisnya keimanan, halawatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang kalau kita berada pada 3 golongan itu, maka kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 resep yang ketika kita usahakan, ketika kita ikhtiarkan, ketika kita jalankan, maka kita akan merasakan lezatnya menjalankan ketaatan. Betah duduk berlama-lama di majelis ilmu, berzikir mengingat Allah sampai menangis, membaca Al-Quran dengan khusyuk, duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kekhusyuan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertama melebihi cintanya kepada segala-galanya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertamanya. Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas utamanya. Dan tentunya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kalanya Allah menempatkan kita di jalan persimpangan cinta. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan kita kepada pilihan-pilihan. Manakah pilihan yang akan kita ambil? Manakah yang akan kita prioritaskan? Apakah perintah Allah dan Rasulnya yang akan kita dahulukan, ataukah selain Allah dan Rasulnya yang akan kita prioritaskan? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kepada kita kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sangat wajar seorang suami ketika mencintai istrinya, sangat normal ketika suami mencintai pasangannya, dan sangat wajar ketika seorang ayah mencintai anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita sebagai umat, sebagai hambanya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dihadapkan di jalan persimpangan cinta, Nabi Ibrahim senantiasa memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Kalaulah cintanya kepada istri lebih diprioritaskan, tentu perintah Allah akan diabaikan. Ketika cintanya kepada Allah diprioritaskan, tentu meskipun itu istrinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dinomorsatukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala diabaikan, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika kita berkorban untuk Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Ketika Allah yang dikorbankan, ketika Allah yang diabaikan, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Kita akan kehilangan segala-galanya.
ketika Allah tahu, melihat, menyaksikan bahwa kita banyak berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Dengan bahasa kita hari ini, boleh jadi saat itu Nabi Ibrahim mengorbankan cintanya kepada keluarga, mengorbankan kebersamaannya demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Maka Allah pun membalas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ganjaran yang begitu luar biasa. Diabadikan kisahnya, diangkat cerita keluarganya, dan akhirnya dijadikan salah satu bagian dari ibadah kita. Ketika istri Nabi Ibrahim Hajar mencari air, mencari makanan, mencari penghidupan untuk putranya Ismail alaihissalam, akhirnya menjadi ibadah bagi kita dalam proses ibadah haji. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan jalan persimpangan cinta, mencintai anaknya adalah kewajaran bagi seorang ayah, tapi turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim dihadapkan dengan dua pilihan cinta. Mencintai anaknya berarti mengabaikan perintah Allah, mencintai Allah berarti harus siap bahkan berkorban dengan anaknya. Dan sekali lagi, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan hamba ketika pengorbanan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berkorban untuk Allah, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya ketaatan, dan siap kuat untuk menanggung kesulitan karena semuanya demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang akan merasakan manisnya keimanan adalah orang yang wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang hamba mencintai manusia hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami mencintai istrinya karena Allah, seorang ayah mencintai anaknya karena Allah, seorang anak mencintai orang tuanya karena Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika cinta karena harta, banyak cinta, hilang harta, hilang cinta. Ketika cinta karena rupa, punya rupa, banyak cinta, pudar rupa, pudar juga cinta. Ketika cintanya karena kuasa, punya kuasa, dia dicinta, hilang kuasa, hilang juga cinta. Ketika cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintanya tidak akan pudar, cintanya tidak akan hilang, cintanya juga tidak akan berkurang. Itu sebabnya ketika keluarga yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kekalkan cinta di antara mereka, Allah harmoniskan di antara mereka, Allah langgengkan kebersamaan di antara mereka hingga ke surga. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika mencintai bukan karena Allah, seringkali cinta itu membutakan mata. Tetapi ketika cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, justru cinta itu akan membukakan mata kita. Meskipun Nabi Muhammad SAW mencintai putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, tetapi cintanya karena Allah tidak membuat mata Rasulullah tertutup kalau seandainya Fatimah melakukan kesalahan. Sehingga Rasulullah dalam kalimatnya yang begitu tegas mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, maka Muhammad SAW yang akan langsung memotong tangannya. Ketika cinta bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang dilakukan oleh yang dicintai seringkali membuat mata kita tertutup. Ketika cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan itulah yang justru akan menjadi semangat kita untuk terus memperbaiki dengan semangat amar ma'ruf, dengan semangat nahi mungkar. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang akan merasakan manisnya keimanan adalah orang yang dulunya pernah merasakan kemaksiatan, yang dulunya pernah tercebur dalam lubang kekufuran, dulunya adalah orang-orang yang pernah mengalami hitamnya kezaliman, dulunya adalah orang-orang yang pernah mengalami kemaksiatan. Tetapi kemudian dia taubat, dia hijrah, dia pindah, dia insaf, dan dia tidak ingin kembali ke masa lalunya. Orang yang berjuang untuk tidak kembali ke masa lalunya, yang hitam adalah orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat satu kisah yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran. Kisah tentang penyihirnya Fir'aun yang setelah bertarung dengan Nabi Musa, kemudian mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Musa, dan sesaat setelah mereka menyatakan, mendeklarasikan keimanannya, Fir'aun mengancam mereka, memutus tangan mereka, memutus kaki mereka, bahkan menyalib mereka di depan publik.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita sudah berpuluh-puluh tahun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Sesaat mereka beriman, saat itu mereka mendapatkan ujian. Bukan sembarangan ujian, bahkan ujiannya adalah ujian kematian. Belum 10 tahun mereka menyatakan keimanan, belum 1 tahun mereka menyatakan keislaman, belum 1 hari mereka menyatakan keyakinan, baru sesaat mereka mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, langsung mendapatkan tekanan dan ancaman dari Fir'aun. Allah tahu keimanan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga Allah memberikan ujian yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Bagaimana ketika kita berada di posisi penyihir Fir'aun saat itu, baru saja menyatakan keimanan langsung mendapatkan ujian yang begitu luar biasa. Disinilah manisnya keimanan bisa membuat para penyihir Fir'aun bertahan dalam keimanan meskipun di tengah berbagai macam ujian. Kata tukang sihir Fir'aun, inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana. Wahai Fir'aun, kalau engkau ingin memutus tangan dan kaki kami, lakukan saja. Mudah-mudahan dengan itu kami akan mendapatkan ampunan dari Tuhan kami. Faqdima anta qadin innama taqdi hadhil hayatud dunya. Wahai Fir'aun, memang engkaulah yang mengendalikan dunia hari ini, tapi nanti di akhirat Allah lah yang akan mengendalikan segala-galanya. Innama anta qadin innama taqdi hadhil hayatud dunya, hanya di dunia ini sajalah engkau bisa mengendalikan. Lakukan apa yang kau mau wahai Fir'aun. Maka sesaat setelah menyatakan keimanannya, tukang sihir Fir'aun yang sudah insaf, yang sudah hijrah, yang sudah bertaubat, dipotong tangannya, dipotong kakinya, disalib di depan masa, dan akhirnya mereka meninggal dunia dalam keimanan yang belum 1 tahun, belum 1 bulan, belum 1 minggu, bahkan masih kurang dari 1 hari. Ketika seorang hamba pernah mengalami masa lalu yang kelam, kemudian dia insaf, kemudian dia taubat, dan dia yakin, dia percaya, dia berjuang supaya tidak kembali ke masa lalunya, saat itulah dia merasakan manisnya keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.